Kalau menurut catatan yang ada, data gitu ya, secara umum diperkirakan sekitar 3.000-an gitu total gitu ya. Tapi setiap tahun kita bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan penetapan gitu dari sekian banyak itu yang kemudian kita anggap sebagai warisan budaya tak benda nasional. Ya mana saja gitu, dan sampai 2024 ini sekarang sudah ada 402 yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tingkat nasional. Oh banyak sekali ya, Tortor Sumatera Utara, Sedati dan juga Saman ya di Aceh, kemudian Seblang Jawa Timur, di Bali ada 3 genre tari Bali, jadi praktis dari seluruh Indonesia itu adanya ya. Ada beberapa dan itu biasanya terkait dengan keberadaan para pelakunya ya. Di Sulawesi Selatan itu ya ada sejumlah ekspresi tari yang betul-betul orangnya itu tinggal satu gitu ya. Jadi kita juga menghadapi problem regenerasi ya. Dan itu biasanya adalah tantangan yang paling besar. Mengapa? Karena belum tentu anak-anak muda dari daerah yang bersangkutan itu juga tertarik ya untuk melanjutkan, ataupun kalau misalnya mengetahui keberadaannya, ya biasanya alasan waktu dan juga punya ketertarikan lain ya. Jadi mungkin yang datang dari luar itu jauh lebih mempesona gitu ya, sehingga mereka jauh lebih tertarik untuk ikut mempelajari yang baru datang dari tempat lain daripada dari daerahnya sendiri. Ada kohesi sosial di dalam masyarakat. Nah, fungsi-fungsi seperti ini kalau seandainya tari tradisional itu berkurang atau menghilang, ya tentu kerugian buat kita ya, karena mekanisme untuk menjembatani perbedaan misalnya dalam satu masyarakat itu seringkali menggunakan ekspresi tari seperti itu gitu. Jadi kegunaan atau kenapa kita harus melestarikan tari itu lebih dari sekedar mempertahankan keindahan gitu ya, dia punya fungsi sosial yang juga tidak kecil gitu. Kita ada 3 langkah mendasar ya di dalam pelestarian kebudayaan, yaitu pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Nah, kita mulai dari pelindungan itu yang paling mendasar tuh sebetulnya adalah mendokumentasi ya. Jadi berapa banyak tari tradisional yang sekarang ini ada, apa saja, di mana, apakah pelakunya masih ada, dan seterusnya. Jadi itu pekerjaan yang paling fundamental gitu. Ya, sanggar-sanggar ini adalah ujung tombak ya dari pemajuan kebudayaan, dan kita tentu berharap kolaborasi dari semua pihak nih ya, karena kebudayaan ini kan bukan hanya urusannya kementerian ya. Ada pemerintah daerah di sana, ada dunia usaha, ada masyarakat gitu. Jadi yang diperlukan sekarang itu sebetulnya adalah semacam gotong royong kebudayaan gitu ya, untuk memastikan bahwa teman-teman kita, para penari tradisional, sanggar-sanggar yang ada di ujung tombaknya pemajuan kebudayaan bisa terus ya berkegiatan, dan mudah-mudahan juga membawa dampak bagi pemajuan kebudayaan secara umum. Kalau sanggar itu kan adalah basis ya, disinilah para penari pada awalnya digembleng gitu. Nah, agar dia bisa berkelanjutan ya memang dia harus punya kegiatan pertunjukan yang sifatnya rutin. Ya, dan itu berulang kali kita juga minta ya dengan teman-teman di pemerintah daerah, karena biasanya kan sanggar-sanggar itu adanya di sana gitu ya. Untuk coba berkomunikasi dengan taman budaya, bahkan dengan pemerintah daerah sendiri gitu ya, untuk membuat apa yang disebut resident show gitu ya. Jadi ada tari-tari tertentu dari daerah yang memang dianggap menonjol, pelakunya banyak, dan kemudian punya value yang tinggi, bisa ditampilkan secara rutin gitu ya. Dan itu nantinya kita harapkan menjadi basis ya bagi keberlanjutannya itu. Sekarang kadang-kadang kita susah, kita masuk ke satu daerah sudah ditetapkan jadi warisan budaya tak benda nasional bahkan gitu ya, pelakunya juga ada, tetapi karena nggak ada orang yang mengundang untuk tampil, tidak ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan kehadiran mereka, jadi pengenalan masyarakat dan jaraknya juga makin lama makin jauh.
kementerian terutama boleh saya sebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat Kebudayaan itu betul-betul hadir loh Mbak di 3, 4, 5 tahun terakhir ini. Kementerian Pariwisata juga betul-betul hadir sebetulnya dengan bantuan fasilitasinya, bumper dan lain sebagainya, banyak memberikan keleluasaan untuk open call, pembuatan proposal gitu. Tapi sekarang ini gelontoran bukan uang ya, tapi gelontoran kesempatan untuk bisa open call, open audisi, open proposal, mengirimkan proposal dan dikurasi dan kemudian dipilih dan benar-benar disupport. Itu terjadi 5 tahun terakhir yang saya rasakan. Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kemdikti, Direktorat Kebudayaan. Melalui kegiatan yang dipersering tadi ya, membuat resident show, membuat banyak kegiatan yang melibatkan para penari tradisional ini, harapannya akan jauh lebih bisa sustainable gitu. Berhenti sebelum terlambat. Merokok membunuhmu. Yang muda, yang berkarya. Kita keren tanpa asap rokok. Kakak mau kemana? Beta mau pergi kampus, hanya ojek son ada nih. Oh, nah kebetulan beta ini driver gonceng. Hanya kakak sudah aplikasi gonceng kok belum? Aduh, beta belum download. Itu udah download di mana kakak? Ada cara download ke mana? Nah, ada cara download gampang kakak. Sini beta kasih tahu. Pertama, buka Play Store, ketik gonceng, klik logo gonceng, tunggu hingga proses penginstalan selesai. Jika sudah terinstal, buka aplikasi dan tinggal daftar deh. Gampang kan? Nah kakak Ju, kalau misalnya mau pesan makanan atau titip belanja, itu bisa di itu aplikasi juga kak. Jadi gampang toh. Jadi pemerintah Provinsi Bali menyadari betul potensi Bali itu adalah seni budaya. Salah satunya seni tari. Oleh sebab itu berbagai upaya kita lakukan untuk bisa merawat, kemudian melestarikan, menguatkan dan memajukan gitu. Dari zaman ke zaman ya kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan, salah satunya Pesta Kesenian Bali sudah mulai tahun 1979 ya, yang diinisiasi oleh Gubernur Profesor Dr. Ido Bagus Mandra waktu itu, dan sampai sekarang berjalan. Ini kan salah satu upaya ataupun sarana untuk pelestarian seni-seni tradisi. Karena Pesta Kesenian Bali ini memang betul-betul kita fokuskan untuk menguatkan dan memajukan seni tradisi. Kemudian di era kepemimpinan selanjutnya, seni budaya ini termasuk seni tari juga tetap menjadi fokus pembangunan Bali. Bahkan kita pembangunan Bali itu kebudayaan itu dijadikan hulunya. Kemudian pemerintah berganti juga, syukur sekali Bali ini memiliki pemimpin yang selalu komit untuk memajukan budaya.
yang diusulkan itu kan ada 3 genre ya. Ada genre seni wali atau tari wali, ada genre seni bali-balihan atau tari bali-balihan, dan ada genre seni bebali. Jadi wali, bebali, bali-balihan yang menunjukkan tingkat kesakralannya dari yang paling sakral, kemudian yang sakral kedua, dan yang juga masih religius tapi bisa dipertunjukkan secara bebas. Nah, jadi dengan begitu maka dalam pengusulan ini kita tim di Bali mengusulkan supaya ketiga genre ini diwakili oleh masing-masing 3 tarian. Nah, jadi dengan begitu pemerintah sudah membentengi, sudah memberikan semacam perlindungan terhadap penggunaan dari tari-tarian ini. Dan itu terus didorong dan terus diingatkan, terus disosialisasikan ke masyarakat. Dan ini sudah menjadi semacam kesepakatan masyarakat umum di Bali bahwa tarian-tarian ini hanya boleh digunakan untuk ini. Gitu. Jadi yang wali hanya untuk upacara, yang bebali untuk sebagai pelengkap, yang bali-balihan bisa lebih terbuka. Kemudian jangan lupa, di Provinsi Bali ini ada 2 desa, namanya Desa Dinas dan Desa Adat. Desa Adat ini salah satu lokus kegiatannya adalah pelestarian budaya. Jadi di sana banyak ada upacara-upacara ritual, yang di dalam upacara ritual itu juga wajib mementaskan tari-tari tradisi. Desa Adat ini kita kuatkan. Pemprov Bali menerbitkan Perda nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Jadi dengan Perda ini Desa Adat memang benar-benar kita kuatkan. Selain ada Desa Dinas, di Bali itu ada 1.500 Desa Adat, lebih banyak daripada Desa Dinasnya. Di Kota Denpasar ini sanggar-sanggar tari itu sangat diperhatikan. Sangat diperhatikan, barangkali tujuannya adalah untuk kita bisa berkolaborasi. Seperti misalnya waktu pembukaan Pesta Kesenian Bali. Jadi murid kami di sini sebanyak 20 orang terlibat di dalam pembukaan Pesta Kesenian Bali. Itu adalah di bawah Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Kemudian kami juga menerima atau berkolaborasi dengan masyarakat-masyarakat yang ada di Bali. Seperti misalnya pada saat ada upacara besar di Pura Batur, itu adalah salah satu pura yang besar juga di Bali. Jadi kami diundang untuk ngayah ke sana. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Ananta Arya Saputra. Saya umur 11 tahun. Saya kelas 6. Asal saya dari Kelungkung. Saya suka menari sejak umur 5 tahun. Karena saya melihat kakak saya menari dan ingin mencobanya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imade Luhur Aditya Mahaputra. Bisa dipanggil Luhur. Tempat saya tinggal di Denpasar. Umur saya 9 tahun. Dan saya hobinya nari. Teman-teman, ayo kita tetap melestarikan budaya Bali supaya Bali semakin menjayakan Indonesia. Nah, kalau di Bali itu memang pendirian sanggar itu justru sebelum ada satuan pendidikan formal. Jadi belum ada akademi seni tari atau juga sekolah tinggi atau kemudian menjadi institut seni. Itu sanggar lebih dulu eksis. Jadi sanggar justru tempaan pertama untuk pewarisan kebudayaan. Nah, tentu di induknya adalah desa adat. Jadi desa adat pasti membangun aktivitas terkait pewarisan seni budaya, terutama seni-seni yang bersifat wali atau sakral. Nah, kemudian di hilirnya, di pelemahan atau di wilayah desa adat dibangun sanggar-sanggar yang dikelola oleh seniman atau juga oleh masyarakat secara terstruktur. Nah, jadi pemerintah tentu kami bagian dari pemerintah ya.
harus terus berkomitmen bahwa melestarikan tarian Nusantara itu tidak hanya melestarikan tariannya semata, tetapi di sana ada nilai-nilai. Jadi nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang mencerminkan kepribadian bangsa. Kalau kita abai, jadi tarian kita hilang, terus kemudian kita merayakan tarian yang datang entah dari mana, artinya pula kita secara sengaja membiarkan kita hidup, kita berdiri tanpa karakter. Nah, untuk itu harus kita bangun komitmen lahir batin untuk tetap memajukan tarian Nusantara sebagai karakter bangsa, sebagai wahana pemersatu. Mau pakai plastik nggak, Mas? Jadi Bu, nggak apa-apa. Oke. Jok, ini plastiknya nanti sekalian dibuang ke tempat sampah ya. Halah, ngapain? Ini kan cuma satu. Nggak berdampak apa-apa juga. Plastik apa ini? Waduh. Mau pakai plastik nggak, Mas? Nggak usah, Bu. Kita pegang aja. Oh. Namaku Ciara, aku umur 11 tahun, kelas 5 SD. Alasannya aku suka menari karena tarinya itu indah. Tarian tradisionalnya juga bagus, jadi aku juga suka nari, makanya itu aku ikut sanggar di sini. Perkenalkan, saya Ibu Sarwi yang mendirikan Sanggar Seni Sarwi Retno Budoyo. Pada tahun 1974, saya mendirikan seni tari karena saya bisa menari. Kalau tidak saya tularkan sama anak-anak, hati saya tidak rela karena sekarang kita harus mempunyai tari kesenian Jawa supaya anak-anak bisa menari dan harus menyenangi dengan tari tradisi kita. Kalau tidak anak-anak terus siapa lagi? Kami kerjasama dengan Dinas Pariwisata, terus ISI,
isi Surakarta. Terus kalau ada event-event kita disuruh menari itu anak-anak. Tarian tradisi yang terancam punah. Saya pikir di sini alhamdulillah masih terjaga semua tarian. Kita ada 30-an sanggar tari yang efektif ya, yang kalau yang kecil-kecil pun banyak, bisa sampai hampir ratusan, tapi yang efektif sekitar 30-an. Dan untuk pembinaannya kita ada event-event tertentu yang kita khususkan untuk sanggar, misalnya yang Ramayana. Kita tambah yang kesenian tradisi yang kami letakkan di dalam Josuman. Kita ada tempat bagus di dalam Josuman itu. Itu kita kolaborasikan, kita beri satu event, kemudian kita promosikan. Kemudian hal-hal yang membuat mahal, misalnya soal gamelannya, soal pakaiannya, kita sedikit banyak ada bantuan-bantuan untuk kegiatan-kegiatan itu. Itu yang bisa menjadikan ekosistem itu berjalan. Yang pertama bahwa untuk kami, untuk kesenian daerah itu, kami ada masuk ke intra dan ekstra. Yang intra itu masuk ke mata pelajaran kesenian daerah. Yang ekstra juga ada beberapa mata pelajaran tambahan dari yang intra tadi. Jadi, dan banyak hampir seluruhnya sekolah-sekolah kami itu menyelenggarakan untuk tari dan karawitan. Kami SD ada 242, SMP ada 72. Hampir semua kegiatan-kegiatan event yang dilakukan oleh dinas-dinas di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, untuk pembukaannya itu pasti melibatkan anak-anak kami untuk tarian-tariannya. Beberapa event yang besar pun juga sama, termasuk sekarang kami punya gedung wayang orang ya, itu pun memberikan kesempatan anak-anak untuk menikmati dan juga ikut berkolaborasi di dalamnya, dan itu diberi waktu oleh Dinas Kesenian, Dinas Pariwisata. Jadi artinya kami tidak bekerja sendiri, satu pemerintah Kota Surakarta berkolaborasi untuk kesenian daerah ini tidak hilang, dimulai dari anak-anak sekolah. Perkenalkan, nama saya Kenesih Kalia Kaldera Hananta dari kelas 7C dari SMP Negeri 4 Surakarta. Jadi dalam mata pelajaran menari ini kita juga nggak cuma belajar tarian-tarian aja, tapi kita juga tahu nih sejarah-sejarahnya, terus cerita tariannya tuh apa gitu, gerakan-gerakan dasarnya nari itu juga kita tahu. Kita belajar juga di situ.
pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran mengenai seni tari. Saya menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan video YouTube dan lain sebagainya. Kemudian teman-temannya juga sebagai tutor sebaya. Akhirnya yang sudah memiliki kemampuan fisik menari bisa di depan, bisa mengajari temannya. Kemudian saya berikan keleluasaan atau kemerdekaan untuk belajar. Ada materi di YouTube, bisa dilihat, bisa untuk sebagai media pembelajaran. Terima kasih. Di dalam kurikulum Merdeka, kami juga mengangkat untuk ekstrakurikulernya dengan kebudayaan di daerah kita, yaitu di Kota Surakarta. Untuk kita memberikan tari ini tradisional